mencari dulu, mencari dulu informasi yang akan dijadikan dasar. Jadi begini, saudara tidak menerjemahkan apa yang dapat saudara temukan, ya. Jadi kasarnya itu jurnal, jurnal dalam bidang uh, ilmu di prodi itu. Ya, ingat, uh, masalahnya adalah masalah yang menurut Anda itu menarik, ya, di bidang itu, di prodi itu menarik, ya, dan saja lagi menjadi uh, pembicaraan di ilmu itu sendiri, gitu, ya. Dan sekali lagi, resensi harus masuk, asas resensi. Artinya tahunnya itu tahun yang mutakhir, ya. Nah, uh, jurnal yang saudara pilih itu kan tidak, ya, karena nanti mempersyaratkan prodi itu mengapa memilih judul penelitian di jurnal itu. Itu pertama. Kedua, mengapa pilih jurnal itu? Pertama, ya. Pertama gini, mengapa memilih jurnal itu? Ya. Kedua, mengapa memilih judul penelitian seperti itu? Nah, itu dulu. Itu yang tidak ada di sini. Tidak ada di pertama, mengapa mau pilih jurnal itu? Ya, dengan judul-jurnal seperti yang kamu putuskan itu. Tentu saja perlu berembuk dengan prodi. Ya. Kedua, mengapa judul yang dipilih itu? Tuh, ya. Jadi setelah persyaratan tahun perpustakaan itu mutakhir, ya. Dan satu lagi adalah masalahnya betul masalah yang lagi atau sedang uh, sedang apa namanya, sedang, katakan kalau medsos itu sedang viral gitu, ya. Tapi rasanya nggak cocok ya kalau kita cari ya viral. Oke, oke, ya, itu dulu, ya. Jadi Dokter T sampaikan bahwa format jurnal yang ada di dunia itu bukan seperti format skripsi, bukan sebagai format. Jadi ini bukan skripsi ya, tapi ini jurnal. Saudara dengan membaca jurnal itu, maka saudara mencoba, ya, ya, karena formatnya tidak seperti format skripsi, maka saudara harus membuat seperti ini, gitu, ya. Pertama, masalahnya apa sih? Masalah judul penelitiannya, ya. Kemudian saudara rumuskan itu. Dalam jurnal tidak ada, biasanya tidak ada. Seperti skripsi, ada statement problem atau perumusan masalah, tidak ada. Saudara yang bertugas, tugas saudara, ya, setelah membaca dari depan tiba dapat dapat ditarik, ada beberapa masalah yang ingin dipecahkan, ya, berarti ya. Oke. Jadi ya, saudara cukup menelaah satu jurnal saja, ya. Oke, oke, ya. Yang pertama, kok judul jurnal itu yang ngomong, ya. Kemudian mengapa masalah atau penelitian yang kamu ambil di jurnal itu kok berbau
masalah itu. Nah, gitu ya. Alasannya apa? Itu dulu. Baru kemudian kalau sudah aman, jurnal itu sudah pasti, secara tentatif mau dibahas, baru kemudian semua orang membawa, semua mahasiswa membawa, semua siswa, semua peserta membawa jurnal itu, ya, baru kemudian dicoba. Nah, untuk itu maka jawaban nomor 1 dan nomor 2 itu harus saudara sampaikan dulu ke dokter Jack. Kalau dia bilang oke, begitu baru lanjut. Nah, ini kan butuh waktu kan? Ya, jadi ini urusan produk. Alasannya apa? Kok jujur seperti itu? Setuju. Kedua, mengapa penelitian itu yang akan kamu coba untuk didiskusikan, dipresentasikan di depan prodi yang lain? Ya, sampaikan ke dokter Jack alasan itu, baru dokter bilang oke, lanjut. Tuh, ya. Nah ini jawaban ini harus segera disampaikan. Tuh, ya, karena dengan kalau ini lambat sampai di dokter Jack, kehilangan kesempatan. Nah, waktunya kan sudah pasti ya tanggal 20. Tuh. Ya, ya, itu dulu. Kalau ini tugas deskripsi gampang, sudah ada semua. Deskripsi ada rumusan masalah, ada hipotesis. Ya, tapi kan ini masalahnya jurnal dengan format yang tidak sama dengan deskripsi. Ya, bisa bisa menangkap ya, bisa menangkap. Jadi akan ada nanti 4 jurnal ya, karena 4 prodi ya, di mana masing-masing nanti harus mendapat persetujuan dari dokter Jack. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Ya, ya alasan mengapa pilih jurnal dengan jurnal seperti itu, kriterianya apa? Ya, setelah itu jurnal sudah kamu sampaikan alasannya, terus mengapa kok memilih judul penelitian seperti itu? Tuh, ya, segera, segera, segera. Kalau dia bilang oke, baru lanjut. Lanjut nanti dokter Jack akan menerangkan apa-apa saja ini yang perlu disampaikan di sini. Ya, kalau perumusan masalah mungkin tapi ya sudah pernah membuat skripsi semua kan. Ini kan semua sarjana ya, Aili ya, Iya, Dok. Aili kan semua sarjana Pak ya, Iya, Dok. Semua sarjana. semua sarjana berarti sempat lah, sempat mengenyam, mengenyam, mengenyam pengalaman ya, bagaimana merumuskan masalah, bagaimana membuat hipotesis, bagaimana membuktikannya dan akhirnya kesimpulan. Ya, nah, itu ya. Setelah itu baru dokter Jack akan menjelaskan. Tuh, apa maksudnya ini ya, maksudnya ini. Ya, dan ini harus loh, artinya harus begini. Uh, kalau sudah pilih jurnal itu, ya berarti jurnal itu harus bisa dipetik, sudah bisa diambil sarinya untuk semua masalah item-item ini, ya, khususnya hipotesis. Ingat ya, tidak semua penelitian itu harus berhipotesis. Khusus untuk tugas dokter Jack ini adalah penelitian yang jelas-jelas bisa ditemukan hipotesis. Ingat ya, tidak semua penelitian itu harus berhipotesis. Karena jenis penelitian kan banyak, ada deskriptif, ada inferensial, oh cukup sampai di penyampaian data saja itu bisa. Tapi khusus tugas ini dia jurnal yang nantinya bisa dibuat seperti ini. Ya, saudara harus itu menyari patikan
isi jurnal itu, sehingga nanti saudara bisa salah. Ya, ini penyusunan karena berpikirnya seperti ini, hipotesisnya begini seperti ini, terus pengujiannya pakai statistik bagaimana, akhirnya kesimpulan penelitian itu bagaimana. Ya, oke ya, itu dulu. Ini butuh waktu. Satu saja jurnal, satu saja. Terus dia produk. Dan itu jurnal yang sudah dokter Jack setujui langsung digarap. Tapi sementara itu menjelang itu dokter Jack berharap sudah menerangkan. Ya, oke. Ya, Dokter izin bertanya. iya silakan. Berarti untuk secara garis besarnya itu lebih ke arah sistem review jurnal gitu ya, Dok? Yuk, iya, iya. Ingat, bukan menerjemahkan jurnal ya, bukan menerjemahkan jurnal. Bahan bakunya adalah jurnal penelitian, ya. Tapi saudara tentu ya perlu saya sepakat, ayo pilih ini, Yus, pilih ini, ajukan dokter Jack. Setuju apa enggak? Wah ini rasanya kok, grade-nya kok masih belum mencukupi nih ya, jurnal ini. Gitu. Ya kalau gitu, cari lagi. Cari lagi kamu. Ya, ya, waktu cukup panjang. Kan sulit ya bertemu itu. Dalam situasi seperti ini kan nggak gampang. Tuh, jadi ya pasti eh, bahan dasarnya adalah jurnal. Tapi jurnal itu dikemas kemudian dipermak gitu. Sehingga nanti dari jurnal itu keluar begini. Masalahnya apa? Penyusunan kerangka berpikirnya apa? Hipotesisnya bagaimana? Terus pengujiannya bagaimana? Gitu. Jadi formatnya sudah tidak lagi format jurnal. Formatnya adalah format tugas dokter cek. Seperti itu. Ya, formatnya seperti itu. Oke. Baik, Dok. Berarti untuk yang presentasi kami menyiapkan untuk bentuk jurnal yang sudah dirombak menjadi makalah itu tadi, kemudian disertai dengan PPT ya, Dok? Oh ya, kan presentasi harus pakai PPT. Baik, Dokter. Ya, Pak. Itu ya. Nanti itu format itu operasionalnya ya, saudara sudah bisa langsung bekerja dengan konsep seperti itu ya. Jadi mencari informasi yang menarik itu kan tidak gampang ya. Ya ada relevansi dan dua relevansi pasti yang tahu tuh kamu tidak mungkin melenceng dari misi misi prodimu kan. Yang paling tahu adalah prodi masing-masing. Ini tidak menyimpang. Ya alasannya kan bukan sekedar tidak menyimpang, untuk meyakinkan dokternya. Ya, tepat milihnya dulu. Cepat jalan, baru kerja seperti ini. Ya, apa yang sudah terjawab? Apa yang kamu sudah? Sudah, Dokter. Ya, apa begitu maksudnya review itu? Yang terang tidak menerjemahkan ya, tidak menerjemahkan karena formatnya sudah dirubah seperti ini. Ya, jadi format seperti ini, perumusan masalah. Ya. Ada berapa? 3, 2, 1. Kata-kata ini mungkin tidak terlalu asing buat kamu ya, karena sudah pernah membuat skripsi. Jadi mungkin nanti sempat buat penyegaran saja. Gitu ya. Karena ini hal-hal yang sudah pernah dilakukan. Dari yang paling sedikit vaksinologi ya. Halo, Laili, yang Iya, paling Dok. sedikit vaksinnya ya. Berapa? 4 ya? 4 3 titik. peserta, Dok.
tiga ya, tiga. Dr. Jeff berharap dari 3 skripsi yang ada itu mudah-mudahan ada yang semuanya yang berhipotesis. Mudah-mudahan begitu. Artinya sudah pernah tahu hipotesis itu apa sih sebenarnya. Jangan sampai tidak berhipotesis ketika ditanya. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti kemudian akan sampaikan. Ya, artinya nanti jurnal itu dicari agar bisa ditarik satu satu penjelasan yang bisa dikategorikan sebagai hipotesis. Ya. Hipotesis itu kan pernyataan yang diberikan otoritasnya kepada peneliti untuk menjawab. Kan penelitian itu pada dasarnya memecahkan masalah kan. Ya. Jadi penelitian itu apa saja. Ya, disiplin ilmunya pasti tujuannya adalah memecahkan. Kita bicara penelitian dalam arti ilmu, bukan teologi ya, memecahkan masalah. Kan? Ya. Jadi oleh karena itu kan tidak ada penelitian tanpa masalah. Kan modal utama penelitian itu adalah masalah. Tuh, cuma masalah yang baik yang bagaimana? Tuh, harus dikamuskan alasan. Kok milih judul penelitian seperti ini? Biasanya kan berhubungan sama the future, masa depan. Masalah ini nanti ke depannya akan bagaimana? Tidak sekedar berhenti di satu titik, tidak. Tapi mungkin bisa terkait dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Ya, oke ya, jadi ulangi harus hadir. Hadir betul ini, hadir. Dan 1 hari loh ini yang presentasinya. Dan 1 prodi loh ini, bukan prodi itu dibagi-bagi, tidak, tapi 1 prodi. 1 prodi. Jadi ada 4 ya, ada 4 ya makalah ya. Benar, Ada 4, Dok. ada 4 ya. Habis ini ada kuliah lagi. Kalau dari agribisnis sudah tidak ada, Dok. Oh, tidak ada. Dari yang lain ada. Dari yang lain ada nggak? Oh, habis. Dari biologi reproduksi sudah tidak ada, dokter. Oh, tidak ada ya. Capek kalau ada. Ya, oke ya. Kalau gitu dokter coba ya. Kalau gitu dokter coba ya. Coba ya. Oke? Bagaimana? Coba mencoba untuk menyegarkan ya, boleh? Masih ada waktu kan 1/2 jam lagi ya? Iya, Dok. Ya, oke. Di minggu depan kita coba lagi. Ya, oke. Jadi inilah apa, salah satu versi yang bisa saudara adopsi apabila orang bertanya bagaimana agar kebenaran itu bersifat ilmiah. Salah satunya adalah begini loh langkah-langkahnya. Ya, begini loh langkah-langkahnya. 1, perumusan masalah. 2, penyusunan kerangka berpikir. 3, perumusan hipotesis. Dan 4,
ujian hipotesis, ya, dan akhirnya tarik ke kesimpulan. Ya, ingat ya. Mengapa perumusan masalah jadi nomor satu? Mengapa ini yang dijadikan satu masalah? Ya, karena tidak ada penelitian tanpa masalah. Ya, jadi dia betul merupakan modal utama. Ya, mengapa begini ceritanya? Kalau kita bicara masalah, prosesnya itu panjang. Ya, pertama kali ada yang namanya maaf ya, dokter saya juga mengajar metodologi penelitian ya. Jadi bukan mengangkangi dosen metodologi, tapi cukup lama dokter saya mengajar metodologi. Begini, masalah itu sebelum dirumuskan itu ada tahapannya. Pertama, identifikasi masalah itu. Ya, habis identifikasi banyak nih masalah, banyak kan tidak mungkin kita mampu melaksanakan pemecahan beberapa masalah. Hanya dipilih aja, dipilih. Itu kemudian pemilihan masalah. Dipilih. Pemilih masalah juga harus bijak ya. Dari sisi kemampuan finansial peneliti dan dari kemampuan latar belakang akademik peneliti. Ya. Banyak duit tapi